Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bulansyah dari SGD 16. Pada kali ini saya akan melakukan pemeriksaan dari pediatri. Berikut untuk videonya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Ahmad Bulansyah yang akan melakukan pemeriksaan pada adik dan bertugas pada hari ini. Sebelumnya saya izin untuk meminta identitas terlebih dahulu. Untuk nama adiknya siapa ini? Dek Siti, Dek. Oh, Dek Siti. Untuk umurnya berapa nggih ini, Bu? 6 Adiknya? bulan. Oh, 6 bulan nggih. Baik. Ada keperluan apa, Bu, datang kemari? Mau check up, Dek. Oh, mau check up nggih. Baik. Nanti untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan nggih pada adiknya, di mana nanti ada pemeriksaan umum, pemeriksaan tanda vital, dan pemeriksaan fisik rinci untuk adiknya ini. Baik, nanti Ibu bisa di sini saja dan membantu untuk melepaskan bajunya ini nggih nanti nggih. Baik, apakah bersedia sebelumnya? Iya, Dok. Nggih, baik. Sembari mempersiapkan adiknya untuk dilepaskan bajunya, saya izin untuk cuci tangan terlebih dahulu nggih. Nggih, Dok. Baik, saya sudah melakukan cuci tangan. Selanjutnya saya memeriksa dari adiknya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ini dibuka terlebih dahulu. Lalu yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan umum, di mana dilihat dari keadaan si adiknya ini, si adiknya tidak tampak sakit dan sehat-sehat saja, dan untuk kesadarannya baik, yaitu kompos mentis, dan untuk status gizinya itu baik. Selanjutnya saya akan melakukan dari penimbangan berat badan dan tinggi badannya ini. Baik, saya akan melakukan pengukuran dari berat badan. Maaf Dik, ntar ya. Nah, bagus, nggak nangis. Baik, menggunakan timbangan seadanya. Dilihat untuk berat badannya adiknya ini 6 kg, dan mengukur dari panjang badan atau tinggi badannya itu saya menggunakan alat seadanya, menggunakan midline. Dilihat untuk panjang badan dari si adiknya ini 60 cm. Baik, dilihat dari keadaan dari pengukuran berat badan dan panjang badannya tadi normal, dan dilihat dari itu juga bisa dilihat untuk status gizinya itu baik. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tanda vital, di mana saya akan melakukan pemeriksaan dari denyut nadi. Denyut nadi yang dimana diraba dari bagian arteri radialisnya ini, dan ditunggu selama 1 menit. Baik, untuk denyut nadinya ini normal. Baik, selanjutnya saya akan mengukur dari suhu si adiknya ini, dimana saya menggunakan termometer dan saya jepitkan ke bagian aksilanya. Baik, untuk suhunya ini sudah tertera, yaitu 36,5 derajat Celcius, itu menandakan normal. Selanjutnya saya akan melakukan pengecekan dari tekanan darah si bayi, dimana menggunakan tensimeter, yang dimana ini seharusnya memakai tensimeter khusus buat bayi ini, menggunakan alat seadanya. Baik, untuk tekanan darah si adiknya ini normal, yaitu 90/60 mm Hg. Baik, lalu dilihat dari pernafasannya, yaitu untuk laju pernafasannya ini normal. Dilihat adiknya ini pernafasannya baik, dan iramanya juga baik, teratur, dan untuk kedalaman nafasnya itu dalam, dan tipe pernafasannya itu normal. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik rinci, dimana yang pertama ada pemeriksaan dari kulitnya. Dilihat kulitnya itu warnanya tidak mengalami cyanosis maupun kemerahan, lalu tidak terjadi adanya turgor. Lalu mengecek dari kelenjar limfa, dimana kelenjar limfa itu dicek bisa dari dimulai dari submandibula,
lalu ke submaksila, lalu menuju ke anterior dari auricula, lalu lakukan juga penekanan atau palpasi pada bagian menelusuri dari musculus sternocleidomastoideus, lalu juga lakukan juga pada bagian aksilanya, tekan-tekan seperti ini untuk melihat apakah adanya KGB atau kelenjar getah bening akibat penimbunan kelenjar limfa itu. Baik, di sini tidak ada ditemukannya KGB. Baik, selanjutnya dilihat pengecekan dari kepala. Untuk kepalanya ini untuk besarnya kita bisa lakukan pengukuran dengan menggunakan Maitland, dimulai dari glabella. Mohon maaf adik, bentar ya, diukur glabella, lalu melingkar menuju ke occipitalis posterior, lalu menuju ke glabella kembali. Balik untuk lingkar kepalanya itu 40, dimana itu menunjukkan mesosefal dan tidak ditemukan adanya makrosefal maupun mikrosefal, dan bentuk kepalanya ini tidak ditemukan adanya kelainan lain seperti adanya lonjongan pada kepalanya, tidak, dan ini normal. Dan untuk bentuk kepalanya ini asimetris, dan untuk suturannya ini sudah menutup dengan baik. Lalu dilihat dari wajahnya juga, sebelumnya untuk rambutnya ini adik juga sudah distribusinya dengan baik dan warnanya itu hitam. Baik, untuk wajahnya ini sendiri dilihat tidak ditemukan adanya dismorfik maupun mongoloid. Dan untuk matanya bisa dilakukan pengecekan, di mana bisa dilakukan penekanan ke bawah seperti ini pada palpebra inferiornya, dilihat apakah konjungtivanya itu mengalami anemi, ikterus ataupun keadaan yang lain, di mana ini tidak ditemukan hal seperti itu, berarti ini normal. Baik, untuk hidungnya ini untuk nafasnya tidak mengalami nafas kaping dan tidak ditemukan adanya pembengkokan pada bagian septumnya, dan tidak ditemukan juga adanya peradangan pada mukosanya. Baik, selanjutnya pada mulutnya ini juga tidak ditemukan adanya cyanosis. Baik, untuk tenggorokan bisa dilihat, mohon maaf Dik, ini itu ya, mulutnya dibuka terlebih dahulu. Baik, untuk tenggorokannya ini normal, dilihat tonsilnya ini juga tidak mengalami peradangan atau pembengkakan. Baik, selanjutnya untuk telinganya kita bisa lihat dengan menarik dari daun telinga ke arah supero posterior atau ke atas lalu ke belakang. Lihat di sini tidak ditemukan adanya pengeluaran discharge atau keluarnya sekret berupa pus atau nanah maupun darah. Berarti ini tidak ditemukan kotoran juga, ini sudah normal. Baik, untuk lehernya ini juga dilihat tidak ditemukan adanya edem. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian dada, yang dimana untuk pemeriksaan dada dilihat atau dilakukan inspeksi terlebih dahulu. Dari bentuk dadanya ini normal, tidak adanya bentuk besar dada sebelah, dan ini sudah simetris. Lalu untuk selanjutnya saya akan melakukan dilakukan palpasi pada bagian dada si adiknya ini, dimana ini bila merasakan nyeri, ini adiknya biasanya akan menangis. Baik, di sini tidak ada nyeri. Selanjutnya dilakukan perkusi secara perlahan pada bagian dada ini, dimana ini untuk suaranya itu sonor, dimana pada bagian kirinya ini sonor, dan ini gak redup karena ini merupakan bagian sebelah kiri karena adanya jantung itu. Lalu sonor, ini sudah sonor semua, berarti baik. Baik, selanjutnya saya akan melakukan auskultasi. Untuk auskultasi ini dilihat untuk bunyi nafasnya. Baik, untuk bunyi nafasnya ini secara vaskuler tidak ditemukan adanya bronkial maupun juga
tidak ditemukan adanya kelainan yang lain. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan abdomen, di mana pemeriksaan abdomen ini dilakukan pertama kali dengan inspeksi terlebih dahulu, di mana dilihat dari bentuk perutnya ini tidak ditemukan adanya besar sebelah maupun penonjolan-penonjolan, dan di sini sudah simetris baik. Untuk selanjutnya saya akan melakukan auskultasi, di mana ini untuk menilai dari bising ususnya, dan bisa dilakukan auskultasi dalam waktu 30 detik untuk menilai juga adanya bunyi peristaltiknya. Baik, sudah. Untuk bunyi peristaltiknya itu normal, tidak ditemukan keabnormalan yang lain juga. Baik, selanjutnya lakukan perkusi pada bagian abdomennya, di mana pada bagian perkusi abdomen ini itu timpani. Baik, untuk bagian kanan atas ini agak sedikit redup karena ini merupakan bagian depannya, dan untuk keseluruhannya itu timpani. Baik, selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada abdomen, di mana untuk palpasinya ini dibagi dari beberapa regio abdomen. Ini ada regio abdomen bagian kiri atas, kiri tengah, kiri bawah. Saya melakukan palpasi dengan palpasi monomanual dari berbagai regio. Baik, untuk palpasinya sudah, dan tidak ada ditemukan benjolan, dan adiknya ini tidak juga merasakan nyeri pada saat dilakukan palpasi. Berarti itu normal. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan hati, di mana untuk pemeriksaan hati ini, baik, untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada heparnya si adik ini. Dilihat pada heparnya ini tidak ditemukan adanya benjolan, dan untuk bagian sini atasnya ini tumpul, bagian bawah kanannya ini lancip. Baik, untuk mengukur dari besarnya hati bisa digunakan dengan metode pink finger, di mana itu dengan ditentukan dari persilangan dari linea medialis clavicula, mid clavicula, dan arcus costa, lalu dihubungkan ke umbilicusnya. Setelah itu juga ditarik juga dari processus xiphoideus ke umbilicus seperti ini nanti. Baik, nanti untuk normalnya nilainya itu sepertiga sampai biasanya itu umur 5 sampai 6 tahun. Baik, untuk konsistensinya itu tadi ketika saya lakukan palpasi seperti ini, dimana itu untuk konsistensinya itu tidak lunak, konsistensinya kenyal, lunak, dan untuk permukaannya itu tidak mengalami pembenjolan tadi, dan tidak ditemukan adanya nyeri. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada limfa, di mana pemeriksaan pada limfa ini dilakukan palpasi. Saya ini menggunakan palpasi mono manual, di mana terlebih seperti ujung lidah yang tergantung di kiri atas. Lalu untuk cara mengukur dari pembesaran limfa ini menggunakan metode Schaffner, di mana itu ditarik dari arcus costa kiri, lalu menuju ke umbilicus, lalu ke sias, dan itu ditarik garis singgung A tadi dari arcus costa kiri, dan umbilicus bagi garis B, dan dibagi menjadi 4 bagian, dan B diteruskan ke sias bagian paha. Baik, di sini tidak ditemukan adanya pembesaran dari limfanya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dari ekstremitas. Dari pemeriksaan ekstremitas ini pada detiknya tidak ditemukan adanya kelainan bawaan seperti amelia, webbing, dan polydactyly. Dan pada detiknya ini juga tidak ditemukan adanya clubbing finger atau clubbing jari tangan dan kakinya, yang dimana itu misal ada clubbing jarinya itu bisa bermanifestasi itu bisa disebabkan oleh adanya jantung bawaan maupun penyakit paru kronis dan lain-lainnya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan
Pemeriksaan dari alat kelamin tadi ini wanita nggih Bu nggih, ini anaknya ya. Iya. Baik, ini dilihat dari tidak ditemukan adanya pengeluaran dari sekret yang berupa darah maupun pus, dan untuk labia mayor minornya ini baik, labia mayornya tidak ditemukan adanya pembengkakan atau peradangan juga. Baik, dan tidak ditemukan adanya atresia himenalis juga. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, untuk pemeriksaan pediatri pada anak bayi pada kali ini sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.